Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, talil qur'ani wa hafidil lisani wa mut'imil ji'ani wa sha'imina fi sahri ramadhani. Yang artinya surga itu rindu terhadap 4 kelompok golongan umat manusia. Siapakah 4 golongan tersebut yang dirindukan surga? Yang pertama, talil Qur'ani, yaitu orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisani, orang yang senantiasa selalu menjaga lidahnya. Dan yang ketiga, wamut imil ji'ani, orang yang memberikan makan terhadap orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang mukmin, sangat menginginkan kehidupan kita ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kelak akan dimasukkan ke dalam surganya. Namun demikian, untuk mencapai derajat mendapatkan ridho Allah, rahmat, maghfirah, ataupun bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidaklah semudah membalikkan kedua tapak tangan dan mengedipkan kedua mata, tetapi melalui proses perjuangan melawan hawa nafsu, menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu di antara amalan-amalan yang bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, bahkan surga itu sendiri rindu terhadap pemilik amal tersebut, sebagaimana yang Al-Fakir barusan sampaikan, yaitu 4 kelompok golongan yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Keempat kelompok golongan ini insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah tadi? Yaitu yang pertama, orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, sebagai petunjuk bagi kita selaku umat manusia, agar kehidupan kita senantiasa terarah, kehidupan kita senantiasa menuju ridhonya Allah, jauh dari perbuatan keji, jauh dari perbuatan mungkar, kesesatan dan kezaliman-kezaliman yang lainnya.
sebagai peraturan, rambu-rambu dalam kehidupan kita sehari-hari melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quranul Karim ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung di antara mukjizat-mukjizat yang lainnya. Di samping itu pula bernilai ibadah bagi siapapun yang mau membacanya, baik itu faham akan maknanya, ngerti akan tafsirnya, ataupun tidak faham. Dengan membaca kitab suci Al-Quran itu bernilai ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 huruf mendapatkan kebaikan 10, 2 huruf 20, tinggal mengalihkan. Seterusnya berapa huruf, berapa ayat, berapa kalimah, berapa juz yang kita baca, maka di situ akan ketahuan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pembacanya. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan, keistimewaan daripada Al-Quranul Karim itu sendiri, dan keistimewaan bagi siapapun yang membacanya. Salah satu fadilahnya ialah orang yang gemar, hobi membaca kitab suci Al-Quran, orang tersebut dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, yang dirindukan surga orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lidahnya untuk tidak berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, berkata-kata yang mengandung kemungkaran, dan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain. Dalam hal ini, suatu ketika junjungan kita Rasulullah SAW berhalwat berdua dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dalam halwatnya beliau banyak sekali memberikan wasiat-wasiat keluhuran kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Salah satu di antaranya ialah beliau berpesan agar senantiasa menjaga lidah, menjaga bibir untuk tidak berkata-kata semena-mena. Kenapa demikian? Lidah itu bisa menyebabkan pemiliknya masuk ke dalam surga. Lidah bisa menyebabkan pemiliknya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika lidah ini dipergunakan untuk kebaikan, untuk membaca kitab suci Al-Quran, untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk menasehati, ya. Kemudian lidah pun juga menghindarkan diri dari omongan yang kotor, jorok, kata-kata dusta, ghibah, fitnah, dan lain-lain seterusnya, dan lain-lain sebagainya. Maka insya Allah lidah yang semacam ini bisa menjadi wasilah pemiliknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika lidah tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, berkata-kata yang tidak baik, ya, tanpa difikir terlebih dahulu dampaknya apa, seandainya aku berkata begini, manfaatnya, madorotnya apa, tanpa dipedulikan. Entah itu ada yang tersinggung, ada yang tersakiti, apa itu mengandung dusta, fitnah, ghibah, adu domba, tidak peduli, rocos semuanya keluar seenaknya. Maka naudzubillah bin dzalik, lidah yang semacam ini bisa menjadikan penyebabnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini yang kedua yang dirindukan surga, orang yang senantiasa menjaga lidah. Kemudian yang ketiga,
yaitu wa mut'aimil ji'ani, orang yang gemar memberikan sedekah kepada orang-orang yang lapar, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar atau orang-orang yang membutuhkan. Dia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin, atau dia pun diberikan rezeki yang tidak begitu banyak, sedang atau cukup, tetapi ia tidak lupa senantiasa gemar berbagi, memberikan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada dirinya untuk diberikan kepada orang lain. Ia bantu fakir miskin, ia bantu anak-anak yatim, kaum duafa, janda tidak mampu, orang-orang yang kelaparan, dibantu semampunya. Rasa empatinya begitu tinggi, belas kasih sayangnya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tinggi, sehingga ia mudah dan murah mengeluarkan rezeki sebagian materi yang ia miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang lapar. Tidak mudah memang bagi orang yang memiliki harta sedikit ataupun banyak untuk berbagi kepada orang lain. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki hati belas kasih sayang, hati yang lemah lembut, sehingga memiliki hati yang tidak pelit, tidak bakhil, senang berbagi kepada sesamanya, senang bersedekah kepada orang lain, terutama orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang kelaparan. Orang yang memiliki jiwa sosial tinggi semacam inilah, memiliki sifat kasih sayang lebih semacam inilah kepada sesama makhluknya Allah, kepada orang-orang yang lapar. Itulah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yang dirindukan surga adalah wasaimina fi sahri ramadhani, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai seorang yang beriman memaklumi bahwa salah satu rukun Islam yang hendaknya kita jalankan bagi kita selaku umat muslim yang telah mukallaf, berakal sehat, balik dan tidak gila, salah satu di antara kewajiban kita adalah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa banyak sekali mengandung hikmah, fadilah, keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu di antara fadilah atau keistimewaan puasa, ibarat setetes daripada air lautan, setidaknya orang yang berpuasa itu akan mengetahui betapa pahitnya orang yang lapar, betapa tidak enaknya orang yang kehausan. Sehingga bagi orang yang kaya, yang mampu, yang berkelebihan harta, ketika ia berpuasa, secara tidak langsung ia akan merasakan betapa perihnya orang yang kelaparan dan orang yang tidak pernah tercukupi dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu pula, puasa mendidik pemiliknya untuk senantiasa bersabar, tabah, ikhlas, terutama di dalam menahan hawa nafsu yang ia miliki. Kenapa demikian? Sebab jikalau kita hanya berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, tanpa mampu menahan hawa nafsu kita, maka di situ puasa kita hanyalah mendapatkan lapar dan dahaga, kecil nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi
illal ju'i wal atsi. Banyak di antara orang-orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan fadilah atau pahala daripada puasa itu sendiri, melainkan ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa ruginya kita sebagai seorang mukmin yang melakukan puasa, ya, mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, tetapi kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita, tidak mampu menahan mata untuk tidak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak mampu untuk tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang, tidak mampu untuk melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ia berpuasa tapi kata-katanya kotor misalkan, dan masih banyak lagi keharaman-keharaman yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik, hidayah, maunah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita semua diberikan kemudahan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, hingga kita termasuk golongan orang yang selamat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.